So this is July 2024. I just get back from watching Long Legs. Tapi aku beneran kaget kenapa sampai dia bisa tayang di Indonesia. Tapi syukur aja karena akhirnya Indonesia itu berani untuk nayangin film-film yang bukan cuman horror thriller, tapi horror thriller, psikologi, misteri. Tapi menurut aku, balik lagi setelah aku lihat beberapa review belakangan ini, akhirnya aku sadar kalau misalnya spesifikasinya itu bukan buat semua orang. Karena banyak yang suka, tapi banyak juga yang ya gitulah. Karena yang kayak tadi aku bilang, dia disturbing, mengganggu dan creepy. But ya aku personally suka banget. Aku bakal kasih 8, maybe 9/10. So yeah, let's talk about this baby. Long Legs 2024. Genrenya itu horror misteri, tapi dia tayang di Indonesia lebih telat, 17 Juli 2024. Durasinya 1 jam 41 menit. Budget produksinya termasuk salah satu budget produksi yang menurut aku sangat minim. Ya, beberapa film yang aku review itu sebenarnya akhir-akhir ini yang aku review adalah yang PH-PH-nya besar, production house-nya besar. Jadi budget production-nya itu $60 million. Nah, budget production untuk film ini cuman kurang dari $10 million. Director dan writer filmnya adalah Osgood Perkins atau yang biasa dipanggil dengan Os Perkins 2. Dia adalah seorang aktor Amerika, screenwriter, dan director juga. Dari beberapa aspek yang aku catat, yang pengen aku bahas lebih dulu adalah story-nya lebih dulu. Sinopsisnya, demi mengungkapkan kasus rumit dan menangkap Longlegs yang diperankan oleh Nicolas Cage, seorang pembunuh berantai yang penuh dengan misteri, Lee Harker yang diperankan oleh Maika Monroe, agen muda FBI, harus mengungkap serangkaian petunjuk gaib untuk ia pecahkan sebelum sang pembunuh merenggut nyawa korban selanjutnya. Jujur, cerita sinopsisnya itu simple. Jadi ada agen FBI, ada pembunuh berantai. Kejar-kejaran lah mereka tuh, simple ceritanya. Jadi awal-awalnya tuh kita berusaha dibikin untuk berpikir, ini gimana caranya ini orang bisa membunuh tanpa dia bisa menyentuh gaib lah istilahnya, pelet atau apa ya. Yang bikin dia sangat menarik adalah mereka itu tidak mengandalkan dialog. Jadi karena psychological film, mereka cuma ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong ya, I'm sorry. Banyak terjadi di film-film kita. Jadi kita disuruh kayak kita lagi main puzzle. Ini literally film horror misteri. Misterinya itu dibikin sama sutradara, dibikin sama writernya, kita yang nonton disuruh nyari sendiri. Jadi kita cuma dikasih kayak kita main puzzle yang ada 100 keping dan kita disuruh buat nyusun satu-satu. Tapi puzzle-nya nggak langsung dikasih ke kita, nggak disodorin. Enggak, jadi pas 1 menit dikasih satu puzzle, 1 menit dikasih puzzle yang lain, yang entah dari atas, dari bawah, kita susun sendiri tiap menitnya, sampai ke menit 100 baru terakhir nonton kita baru, oh jadi gitu ceritanya. Tapi beberapa orang emang agak susah memahaminya karena maybe karena kita terlalu dibiasakan di Indonesia untuk menonton film-film yang apa-apa langsung disodorin sama sutradaranya. Yang aku suka lagi adalah bahwa film ini dibagi menjadi 3 part. Aku nggak tahu kenapa, tapi itu kayak menarik aja buat aku. Jadi maybe karena dia psikologi dan mereka bikin misterinya, kita dikasih buat nyari-nyari clue, buat nyusun-nyusun clue satu persatu, jadi kita dibikin gampang dengan filmnya itu dibagi menjadi 3 part. Jadi seolah-olah ada setting awalnya dulu, abis itu ada masalah, dan yang terakhir itu klimaksnya. Klimaks dia paling terakhir. Jadi
Ceritanya tuh sesimpel itu, kita bakal nemenin seorang agen FBI muda buat nyari pembunuhnya siapa, bagaimana cara dia membunuh, karena dia nggak ninggalin apa-apa sama sekali. Dia cuma ninggalin surat-suratnya, bahkan nggak ada jejaknya sama sekali di TKP. Jejak satu-satunya tuh cuma surat ucapan ulang tahunnya doang. Jadi rata-rata emang serial killer di dunia nyata atau yang digambarkan di dalam film-film emang punya masalah kejiwaan tersendiri, narsisme. Jadi mereka mau meninggalkan sesuatu untuk menakuti orang atau untuk membuat polisi kewalahan atau apapun, yang penting namanya dikenal sama orang. Lalu yang berikutnya, acting dan karakter. Maika Monroe yang memerankan Lee Harker, seorang agen FBI muda. Jadi Maika Monroe ini adalah seorang artis dan pemain kiteboard Amerika yang familiar banget dengan film horor kultus yang menjadikannya sebagai salah satu ratu jeritan. Berikutnya, Longlegs yang diperankan oleh Nicolas Cage. Jadi Longlegs ini diceritakan sebagai seorang pembunuh berantai yang ajaib yang menargetkan keluarga. Iya, jadi korbannya itu satu keluarga, bukan cuma satu orang, enggak. Dia nargetin langsung satu keluarganya selesai, pindah lagi satu keluarga yang lain. Nicolas Kim Coppola, atau yang sering kita kenal dengan Nicolas Cage, adalah seorang aktor dan juga produser film yang berasal dari Amerika. Dia juga pernah memenangkan 1 Oscar, menerima sekitar 66 penghargaan dan masuk 115 nominasi setelah dia memerankan kira-kira 120-an film sampai bulan ini. Aku kayaknya harus bikin rekomendasi film untuk film-filmnya Nicolas Cage deh, karena aku suka. Aku suka, dan film-film tua itu banyak yang bagus, jadi kayaknya aku bakal rekomendasiin. Siapa tahu ada yang menonton. Oke. Jadi agen FBI ini dia punya ketua. Jadi ketua divisinya itu namanya adalah Agent Carter yang diperankan oleh Blair Underwood. Blair Erwin Underwood adalah aktor Amerika. Jadi dia adalah yang mengepalai misi untuk mencari si Longlegs pembunuh berantai ini. Menurut aku aktingnya itu top notch, bagus banget. Dan poin utamanya adalah mereka mampu bercerita melalui acting mereka. Kalau Om Nicolas Cage kita nggak usah tanya karena dia sudah tua sekali dan sudah banyak film yang dia perankan, jadi actingnya udah. Tapi aku suka gimana caranya mereka ngebangun dimensi horor di dalam film ini, karena horor itu kita tahu bahwa suara pertama dan visual pertama. Kalau tidak didukung dengan acting yang bagus, mau kamu bacok-bacokan. Hal-hal yang aku suka adalah ada beberapa adegan yang tidak intens, tapi karena mereka mau menekankan dialog. Jadi yang tadi aku bilang, mereka dialog itu penting, bukan yang penting dialog. Jadi ada beberapa dialog yang penting cuma satu kalimat potongan dari 5 kata, itu dibangun dengan intensi mimik muka dan tone nada suara yang creepy abis. Orang-orang di dalam film ini mereka ketawa aja kita takut anjir, kayak why? tapi bagus, maksudnya ya takut tapi bagus, gimana sih? Dan yang aku paling suka adalah karena dialognya itu minim, ketika satu karakter itu dia dibangun untuk jadi creepy, satu kalimat yang dia keluarin itu bener-bener ngeri banget. Aku bocorin satu kalimatnya. Nah, hari ini kamu udah berdoa belum? Gimana ya, Ma? Ingat loh, jangan lupa berdoa. Iya. Berdoa bisa loh menjauhkan iblis dari kita. Itu harusnya nasihat yang biasa mama saya katakan kepada saya. Dalam posisi yang biasa saja. Tapi tidak. Ibu-ibu di dalam film ini. Ibu-ibu di dalam film ini justru bikin kalimat itu jadi awkward, creepy. Dan aku suka gimana mereka ngebangun foreshadowing di dalam dialog. Jadi foreshadowing itu adalah, jadi di adegan-adegan awal bakal ada penggambaran
yang menunjukkan sesuatu kejadian yang bakal terjadi di bagian belakang. Di dalam film ini ada beberapa kalimat yang akhirnya menjadi foreshadowing atau clue-clue yang bakal kita mainin buat jadi puzzle, buat ngertiin film ini. Sesuai karena kemarin aku bilang bahwa A Quiet Place itu salah satu film yang main dengan suara. Mohon maaf, kemarin itu cuman horor ya. Ini masalahnya adalah horor thriller, tapi kayaknya mereka menyusupkan psychological di dalam sini. Jadi, bentar, sound departemennya siapa? Silgi ya? Iya bener, Elvis Perkins, saudaranya Os Perkins. Iya, saudaranya sutradara. Pertama kita dari mana ya? Oh, kita mulai dari lagu-lagu dulu deh. Banyak banget lagu-lagu klasik di dalam film ini. Dan yang bikin creepy adalah lagunya romantis. Mohon maaf nih. Ini film horor. Anda kasih, maksudnya aku tahu di kehidupan nyata tuh serial killer tuh menganggap pekerjaan membacok dan membunuh itu sebagai sesuatu pekerjaan yang artistik, mulia dan lain-lain buat kejiwaan mereka. Tapi maksudnya, karena gimana ya? Maksudnya gini, ketika kita nonton film horor, ekspektasi kita sudah dikuatkan. Oke, saya akan masuk bioskop, saya akan duduk, atau saya di kamar, saya akan buka Netflix, saya akan duduk dan saya sudah siap untuk ditakut-takutin. Keluarkan semua lagu-lagu, soundtrack, dan sound efek yang membuat saya takut. Enggak, di dalam film ini ada scene-scene pemutaran lagu yang bikin kita enjoy. Maksud saya, kita sudah tegang tadi, kita sudah takut. Kenapa dikasih lagu romantis kayak se-creepy itu? Para pecinta anime pasti tahu Jujutsu Kaisen. Ada scene di mana Yuji udah stres, satu Shibuya udah lenyap oleh Sukuna. Terus Sukuna dengan santainya mempersembahkan pas dia sekarat, ya. Makasih Sukuna, makasih loh. Oh, lalu gimana caranya mereka ngebangun intensitas dengan keheningannya itu bagus banget. Yang bikin dia creepy adalah sound efek yang disturbing, abis memecahkan gendang telinga dan hati dan batin Anda. Udah gitu Nicolas Cage-nya nyanyi lagi. Aku sampai lupa loh aku berapa kali tepuk tangan di bioskop. Cuman pas Nicolas Cage nyanyi dan ngomong. Bagus banget anjir. Yes, I'm a simp. There's squirrels in my pants! Oh iya, buat yang belum nonton, bayangin aja kamu masih 9 tahun. Kamu keluar rumah. Ada om-om tua sekitar 60-an tahun. Mukanya dioplas habis-habisan. Terus suaranya tinggi kayak ibu-ibu. Dia ngucapin kamu happy birthday dan nyanyiin lagu happy birthday dengan mukanya yang creepy abis senyum-senyum gak jelas. I'm questioning myself right now. Okay, how can I watch this movie? Oh, kita mulai dari shot dulu deh. Nah, jadi ada satu shot itu yang aku udah lama gak lihat di film. Apa karena aku yang jarang keluar ya? Jadi ada satu shot di film. Scene-nya itu adalah upside down. Ada saat kamera itu diputar, ngasih efek migrain dan menurut aku berhasil. Terus aku suka banget pemakaian 3x4-nya. Kayak flashback menggunakan layar 3x4 tuh kayak estetik, kayak Do you still say your prayers? Terus ada beberapa pengambilan gambar yang berulang yang bikin kita deja vu. Kayak contohnya shot mobil. Ada beberapa shotnya itu yang berulang. Aku merasa Ataukah ini cuman karena mereka mau pamer mobil-mobil klasik tuh kah? aku akhirnya baru ngerti kalau misalnya kenapa ada shot yang berulang. Mereka seolah-olah nampilin mobil. Ternyata mobil itu adalah salah satu elemen yang penting di dalam cerita film ini. Emang film-film misteri psychological horror itu emang membuat kita berpikir keras. Hampir lepas nih otak aku, migrain juga lama-lama. Aku pikir-pikir.
Oh, lalu satu lagi. Satu lagi yang hampir aku lupa. Symmetrical. Udah gila. Kenapa aku marah ya? Harusnya nggak perlu pakai emosi. I'm sorry. Om Os Perkins, mohon maaf ya. Kalau kita nonton film Wes Anderson, pengambilan gambar simetris itu menunjukkan kerapian, ketenangan, keteraturan. Kita nyaman nontonnya, apalagi dengan warna-warna, tone color yang luar biasa. Tapi di film ini, kita justru dibikin gak nyaman. Ketika tiba-tiba kamu sedang shot biasa aja, karakter kamu tidak di tengah layar atau dan lain-lain, tiba-tiba kamu ambil shot rumah simetris, shot benda-benda di ruangan dengan sistem yang simetris, kita, mohon maaf Om Os Perkins, mohon maaf nih, kita jadi gak nyaman dengan kesimetrisan itu. Kita justru gak nyaman. Apa karena dibalut dengan color grading yang mandan ya? Tapi aku suka tone color filmnya itu manden, dull, warnanya itu dibikin desaturation, ngasih kita feeling gak enak, sedih dan lain-lain. Kayak seandainya kamu hidup di dunia yang desaturation, tidak ada warna-warna seperti ini, kayaknya aku bakal stres juga deh, kayak suram banget hidupnya. Tapi karena aku tahu ini psikologi, aku tuh jadi mikir, apakah warna tone manden itu disesuaikan dengan karakternya yang hidupnya menyedihkan? Tapi setelah aku selesai nonton, oh ini bukan tentang warna karakternya. Jadi menurut aku, warna man dan warna sedih itu menunjukkan batin mental si karakter utamanya. Jadi ada beberapa sisi itu yang ketika kamu lihat suram, aku merasa bahwa itu adalah POV dari karakter utamanya, entah karena dia takut atau dia tidak tertarik. Nah, ketika dia menemukan kenyamanan atau dia bersemangat, bukan bersemangat juga sih, kayak ada sesuatu yang membuat dia senang. Kayak contohnya rumah dia itu dipenuhi dengan warna orange yang bikin suasananya nyaman dan hangat. Kantornya, tempat dia bekerja, ruangan kerjanya juga dikasih warna orange. Jadi menurut aku warna gradingannya itu memberikan kita POV atas karakter utamanya. Dia sedang merasakan apa, itu digambarkan dengan visual, itu bagus banget permainan warnanya. Oh yeah, so that is all I guess. After all, buat yang mau nonton aja. Ini cuma film, gak bakal trauma juga kok, gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi syukur banget tumben-tumbennya film-film kayak gini masuk di Indonesia. Aku termaksud happy. Menurut aku yang membuat film ini menarik adalah bahwa latarnya itu simple, membuat kita berpikir bahwa hal ini bisa aja loh terjadi di kita, bisa aja loh tiba-tiba ada orang yang bawa sesuatu ke rumah kita dan kita nggak tahu itu apa, terus tiba-tiba kita sekeluarga jadi korban. Kayak aku suka premis ceritanya. Kayak aku sebenarnya nggak ada jadwal nonton horor bulan ini, nggak ada sama sekali. Tapi karena banyak yang review dan banyak yang muji, bahkan kemarin Joko Anwar aja sampai bilang film ini sakit. Aku jadi penasaran kayak apakah iya, dan ternyata aku pulang kopi jadi kepikiran anjir. Siapa yang ngedesain karakternya, maksud aku. Baku tumbuk lah kita. Udah gitu suaranya itu terngiang-ngiang lagi di kepala kayak. Oh my god. Thank you for watching. See you on the next video. Bye bye.